Hai. Ya, saya Bucek dan berperan sebagai Sukardi. Hai, aku Valerie Thomas berperan sebagai Danika. Aku Angela Jilsha berperan sebagai Nova. Aku Arlailani berperan sebagai Kejora. Aku Rehankan berperan sebagai Aska. Saya Wafda berperan sebagai Vino. Saya Chris berperan sebagai Randy. Komunikasi, baru mau ngomong komunikasi. Kalau kita di belakang geng komunikasi. Iya. Soalnya kayaknya kalau komunikasi nggak jalan pasti konfliknya jadi nambah-nambah terus. Well. Kalau anak udah gede-gede semua kan, punya kegiatan masing-masing, terus sampai rumah udah pada capek gitu. Jadi emang bener-bener harus ada momen yang kumpul keluarga, ngobrol gitu. Sama kendala waktu untuk ketemu sih, untuk kayak having family time itu juga kan kalau makin dewasa kita semakin sibuk. Jadi sebenarnya waktu itu juga kendala menurutku gitu. Enggak. Kita tuh sering banget ketika kita syuting dan juga pas pulang syuting. Biasanya kalau di luar kota juga kita pasti nongkrong bareng, makan bareng. Pas proses reading juga kayaknya kita berempat kakak adik tuh kita sering ngobrol dan ternyata nyambungnya juga lumayan cepet waktu itu. Banyak kejadian-kejadian yang memang kayak jadinya trauma bond gitu loh, Iya. sama di lokasi. Jadinya kita semua jadi kayak, aduh, relate gitu loh satu sama lain karena trauma bondnya kenceng banget. Iya. Tapi biasanya emang orang lebih deket tuh karena problem ya. Iya bener Makin sih. deket kita Bener. gitu loh, gara-gara problemnya baik banget, nggak ada yang bercanda. Iya, kita juga maksudnya di set di luar syutingan ya. Maksudnya kalau misalnya lagi istirahat dan lain-lain itu kita juga banyak ngobrol. Terus kayak karena aku sama Raihan sama Wafda juga kayak kita sering di lokasi bareng. Memang juga ngobrol bareng. Terus kepada anak-anaknya Pak Sukardi juga kita nggak segan karena mereka kayak kita saling welcome aja satu sama lain. Enak sih situasi syutingnya. Grup WA. Iya. Merpati dan pacarnya. Iya. Karena Geng Merpati. Kita dibilang anak-anak Sukardi itu namanya pasukan Merpati. Yes. Gitu. Tapi aku sini yang berkesan banget di aku tuh juga ada Mas Wafda ngobrol ke rumah terus ada apa terus kita semuanya nggak bisa berhenti ketawa. Yang kayak ini apa? I can feel it. Enggak, kalian nggak ada. Lu nggak ada. Pokoknya ini scene di mana Maksudnya saking memang benar-benar bondingnya mereka berasa banget kakak adiknya. Terus aku ngapel ke rumah ngadepin ayah yang mantan tentara nih gitu kan. Itu berasa banget. Canggungnya, deg-degannya itu gokil sih mereka. Kalau menurutku scene yang masuk core memory gitu ya itu di pas kita kalau nggak salah lagi di kolam berenang. Iya. Pokoknya Pak Sukardi itu ngetes pacar anak-anaknya nih kayak lu kalau misalnya lolos tes ini boleh pacaran gitu. Nah terus di satu saat kita harus pokoknya take-nya tuh lagi nggak ke gua, tapi kaki gua keram jadi gua tenggelam. Lu kayak gitu jadi tenggelam sampai take-nya berakhir itu Ini lumayan yang tarik berkesan tambang sih. bukan sih? Bukan. Enggak, ini yang udah pokoknya di dalam kayak gitu jam 3 pagi pokoknya di kolam renang kalau nggak salah malam-malam pokoknya. Oh, I remember this. Yes. Kejora. Kalau aku sih Kejora cepet ya. Is it me? Am I the problem? Ya. Tapi kayak juga karena Kejora kayaknya banyak yang jadi influence negatif deh di sini. Karena Kejora yang paling berani. Yes. You have to speak up for what you believe in. Not all the time. Nova ada karakter. Nova ada a big character development di sini. Dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah. Terus dia belajar sesuatu, terus akhirnya nggak mau itu kejadian lagi, terus diterapkan ke adik-adiknya, kayak gitu. Kayak banyak journey of self acceptance juga kayaknya buat Nova di sini. Gak tau deh. Aska kayaknya ya. Soalnya yang emang berontak juga awal-awal emang Aska sama Kejora sih. Yang lainnya tuh pasti masih diam-diam. Jadi kayak apa ya, kita banyak banget ngalamin emosi naik turun sih. Namanya juga ABG ya. Sampai disamperin Pak Kardi, di apa namanya ditanya gitu. Itu Kalau karakter Randy udah pasti survive karena dia play safe banget. Jadi emang ya udah tahu
bapaknya Sadira itu galak, backstreet, terus nggak ketahuan, main bersih aja. Yang paling aman sih. Ini nih yang hardcore aman nih. Ya Aska. Survive sih karena Aska sama Kejora dua-duanya keras kepala sih. Mereka lebih ke apa idealisme mungkin ya dengan ini kayak yang kayak ini sesuatu sistem yang nggak bener nih, kita harus berontak gitu. Oposisi. Oke. Kalau gua sih kayaknya belum jadian juga udah bubar itu. Kalau di dunia Asli nyata di nih. dunia nyata ya, wah, susah itu bos, gila. Tapi kalau di dunia nyata, Nova kan udah di-raise dari kecil ya sama Bapak Soekardi ini ya pasti survive aja. Tapi kalau Angela Jilsha di-raise sama Bapak yang strict kayaknya enggak deh. Berat. Enggak. Orang langsung. Kayak gantung diri. Mungkin kalau Danica survive aja ya, soalnya dia cuek kan. Jadi kalau lo cuek nggak terlalu bisa diatur tapi bisa diatur juga gitu. Tapi kalau misalnya Valerie kayaknya nggak bisa deh. Gimana Pak? Kalau gue, oke. Punya anak-anak kayak gini. Kalau gue, karena gue punya 3 anak perempuan in real life, gue tidak akan survive dengan caranya Soekardi. Gue akan survive dengan caranya Bucek pastinya. Gue berbeda dengan Soekardi soalnya dalam bersikap kepada anak-anak perempuan gue. Menurut gue, bapak ke anak perempuan itu tidak boleh overprotective. Kita harus terbuka sama anak perempuan kita sehingga tidak ada lagi gap. Yang terjadi banyak gap, khususnya hubungan bapak dengan anak perempuannya itu adalah kenapa terjadi banyak anak perempuan membangkang dari bapaknya. Itu salah bapaknya karena dia salah menerapkan cara. Ya gue alhamdulillah kalau cara gue dengan 3 anak perempuan gue, menurut gue it works sampai hari ini karena gue nggak punya gap itu. Gue membebaskan anak gue untuk bisa berterus terang ke gue in any way, in any case. Itu. Kalau Soekardi ini kan karena memang backgroundnya militer, nggak punya ibu dari anak-anaknya, sehingga dia bersikapnya jadi seperti itu. Kalau gue kan beruntung, anak-anak gue ibunya ada semua, jadi bagian mereka bantuin gue. Kalau Kejora, kayaknya Kejora tuh survive juga karena adanya 3 kakak perempuannya ini. Jadi dia tuh emang selalu dibantuin, selalu dijagain sama kakak-kakaknya. Jadi kalau nggak ada 3 kakak ini, kayaknya Kejora dengan keras kepalanya itu nggak akan survive. Cuman kalau Arla tuh punya bapak yang sangat open dan santai, tapi mama aku cukup strict, jadi kayaknya aku tetap bisa survive dengan keluarga yang strict kayak gitu sih. Jangan lupa saksikan series Operation Wedding hanya di Maxstream.